Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Susilawati. Saya dari kelas 3C dengan nomor induk mahasiswa 188430020 dari program studi pendidikan guru sekolah dasar Institut Pendidikan Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan tentang kegiatan literasi di negara Swedia. Sebelum kita membahas kegiatan literasi di negara Swedia, kita harus mengetahui dulu apa sih literasi itu. Nah, secara etimologis, istilah literasi sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu literatus, yang dimana artinya adalah orang yang belajar. Dalam hal ini, literasi sangat berhubungan dengan proses membaca dan menulis. Literasi adalah kemampuan seseorang dalam mengelola atau mengolah informasi dan memahami informasi saat melakukan proses membaca dan menulis. Seperti itu ya pengertian dari literasi. Selanjutnya kita bahas tentang tingkat literasi di Swedia. Nah, dalam sebuah survei mengenai tingkat literasi negara-negara di dunia, hasilnya menunjukkan bahwa negara dengan tingkat literasi tertinggi pada urutan 5 teratas adalah negara-negara di Skandinavia. Negara itu yaitu Finlandia, Norwegia, Islandia, Denmark, dan Swedia. John Miller, periset yang melaksanakan survei ini sendiri, percaya bahwa prestasi negara-negara Skandinavia ini merupakan hasil dari budaya membaca yang ditanamkan sejak dini. Bukan sekedar hobi, membaca adalah kebiasaan yang ditanamkan dan menjadi hal yang lumrah, termasuk di negara Swedia. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang fasilitas membaca di Swedia. Dikarenakan tingginya minat membaca masyarakat Swedia, terlihat dari ramainya perpustakaan umum yang tersebar di sejumlah titik keramaian, seperti pusat perbelanjaan dan stasiun kereta api. Nah, di Stockholm saja terdiri 51 perpustakaan umum, melayani penduduk yang jumlahnya hanya 2,3 juta jiwa. Jumlah buku yang bisa dipinjam setiap orang mencapai 50 buku, dengan lama waktu peminjaman selama 6 pekan. Bukan jumlah yang sedikit dan waktu yang sebentar dibandingkan dengan perpustakaan umum di Indonesia. Begitu bukan? Nah, masyarakat Swedia juga punya budaya yang unik terkait dengan membaca. Mereka meninggalkan buku yang sudah selesai dibaca di tempat tertentu dengan catatan kecil bertuliskan, apakah kamu mau membaca buku ini? Nah, tujuannya itu sangat mulia, hanya untuk berbagi ilmu lewat buku yang sudah dibacanya. Seperti itu. Nah, beginilah penampakan dari perpustakaan yang ada di Swedia dengan fasilitas-fasilitas yang sangat bagus seperti itu. Nah, selanjutnya pendidikan sekolah dasar di Swedia. Jadi kita selalu bertanya-tanya di negara lain bagaimana sih sekolah dasarnya? Apakah sama dengan negara Indonesia? Nah, sama halnya dengan negara Indonesia, pendidikan sekolah dasarnya itu. Swedia juga mempunyai 2 jenis sekolah dasar. Nah, sekolah dasar negeri, yang pertama sekolah dasar negeri yang disebut juga dengan Kommunskolan, di mana pengelolaan dan operasionalnya langsung di bawah pemerintah daerah atau yang disebut komun. Nah, yang kedua ada sekolah dasar swasta atau private skolan. Nah, sekolah ini dikelola oleh yayasan atau lembaga tertentu di bawah pengawasan Departemen Pendidikan. Seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu yang terakhir
kita akan membahas tentang kegiatan literasi di SD di Swedia itu seperti apa sih. Nah, menurut contoh yang saya ambil, sejak tahun 2001 waktu itu dan dilaksanakan setiap 5 tahun sekali, ada program yang bernama PIRLS atau Progress in International Reading Literacy Study. Nah, itu adalah penilaian prestasi membaca siswa di kelas 4 SD yang diselenggarakan oleh Asosiasi untuk Evaluasi Prestasi Pendidikan. Nah, jadi di negara Swedia itu untuk tingkat SD diadakan program yang bernama PIRLS, di mana program tersebut diselenggarakan setiap 5 tahun sekali. Nah, PIRLS menilai berbagai tujuan membaca atau sastra dan informasi dan proses membaca yang berbeda atau dapatkan informasi eksplisit, buat kesimpulan, menafsirkan dan mengintegrasikan ide dan informasi, memeriksa dan mengevaluasi konten, bahasa, dan elemen tekstual. Seperti itu. Yang terakhir yaitu kebiasaan kegiatan berliterasi di Swedia. Nah, yang pertama kegiatannya itu di Swedia memberikan buku bacaan dalam paket bingkisan kepada keluarga yang baru memiliki bayi. Nah, tentu tujuannya adalah menumbuhkan budaya baca sejak dini. Jadi di negara Swedia itu ada petugas atau yang berpartisipasi, atau emang itu jadi kebiasaan di negara Swedia untuk memberikan buku bacaan dalam paket bingkisan jika ada keluarga yang baru memiliki bayi, seperti itu. Yang kedua yaitu menyediakan lingkungan melek huruf di lingkungan belajar di rumah. Jadi selain di sekolah juga, literasi di rumahnya itu diterapkan dengan menyediakan lingkungan melek huruf atau menyediakan beberapa buku belajar di rumahnya, seperti itu. Yang ketiga, adanya program literasi keluarga parenting young, seperti itu. Jadi keluarganya itu harus terlibat dalam program literasi. Yang keempat, skala orang tua suka membaca. Yang tadi ada program yang 5 tahun sekali, PIRLS. Nah, itu dinilai dari skala orang tuanya yang suka membaca. Jadi keberhasilan anaknya tergantung dilihat dari skala orang tuanya suka membaca, seperti itu. Yang terakhir, yang kelima, menyediakan lingkungan digital. Maka siswa sekolah dasar akan jadi lingkungan melek huruf. Dapat dibuat dengan memasukkan perangkat digital ke dalam sekolah lingkungan. Seperti itu kebiasaan-kebiasaan di Swedia. Secara sebagiannya, mungkin ini ada lagi yang lainnya. Nah, dari saya cukup sekian. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekeliruan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.